Aktivitas karyawan, bab 128. Di dalam rumah sakit, Yuki terbaring di atas kasur pasien. Di tangannya terdapat suntikan jarum infus yang sedang mengalirkan cairan ke dalam tubuhnya. Wajahnya yang pucat masih membuat siapapun yang melihatnya akan khawatir. Nindi menangis sampai matanya memerah. Dengan muka marah, dia melototi Rehan dan berkata, "Pak Rehan, aku mohon, lepaskan Yuki. Jangan memaksanya lagi." Sebenarnya Nindi sangat mendukung hubungan Yuki dengan Rehan. Tapi dia tidak menyangka Yuki ternyata menolak Rehan sampai segitunya. Tadi malam Rehan semalaman tidak tidur. Matanya terlihat sangat merah. Mendengar perkataan Nindi, dia menyipitkan mata merahnya itu dan ingin menghajar seseorang. Kalau bukan karena Ethan dan Nindi memergoki mereka tadi malam, Yuki tidak mungkin melakukan hal bodoh semacam ini. Ethan melihat situasinya kurang bersahabat. Dia pun segera menghampiri mereka dan berkata, Sudah. Syukurlah Yuki tidak apa-apa. Dokter bilang, untung kita memberikan pertolongan pada waktu yang tepat." Rehan tidak dapat menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya. Pas sekali Ethan menjadi tabung untuk melampiaskan amarahnya. Dengan sekuat tenaga, Rehan menonjoki wajah Ethan. Ethan memahami perasaan Rehan dan dia pun tidak membalasnya. Dia hanya menghindar. Setelah melihat Rehan menonjoki Ethan, Nindi langsung naik darah dan menerobos ke depan Rehan dan memukulinya. "Apa-apaan kamu? Ini semua gara-gara kamu. Yuki menjadi seperti ini semua karena kamu. Kamu masih berani emosi sama orang lain." Rasa kasihan Nindi terhadap Ethan bertambah berkali-kali lipat. Setelah ada perbandingan dengan Rehan, baru kelihatan baiknya Ethan itu seperti apa. Perawat tergesa-gesa berlari ke arah mereka. "Jangan berantem lagi, pasiennya sudah sadar." Rehan mendorong Ethan ke samping dan segera menerobos ke ruang pasien. Jantungnya berdebar sangat kencang. Yuki terbaring di atas kasur dengan warna mukanya yang pucat, masih seperti kertas putih. Matanya yang besar menatap langit-langit kamarnya. Dia tidak memberikan respon apa-apa terhadap mereka bertiga. "Yuki, kamu sudah sadar?" Nindi menerobos ke sampingnya dan melihatnya dengan penuh perhatian. Yuki berusaha memberikan sebuah senyuman lembut kepada Nindi. Matanya tertuju pada Rehan yang berdiri di samping. Dengan perlahan dia memutarkan kepalanya. Wajah Rehan tampak lesu dan kurang tidur, membuat dia terlihat seperti kehilangan setengah jiwanya. Berdiri di depan kasur pasien, Rehan tidak tahu harus bicara apa kepada Yuki. Bicara apapun sepertinya tidak begitu cocok. Di depan kematian, dia bisa mengatakan apa? Dia bukan pelakunya, tapi dialah yang menyebabkan Yuki melakukan hal tersebut. Kalau saja tadi dia pergi mencari Nindi, dia tidak menghalanginya, tapi tidak ada kalau. Rehan menundukkan kepalanya. Dari dalam kantongnya dia mengeluarkan berlian kartun itu. Dengan perlahan dia meletakkannya di samping bantal Yuki. Batu berlian kartun yang kecil dengan sepasang mata yang besar memancarkan cahaya yang terang. Membuatnya teringat dengan saat pertama kali dia bertemu dengan Yuki di malam yang tengah hujan. Mobilnya yang menabrak Yuki. Lampu mobil yang terang tersorot di wajah Yuki. Dua mata yang besar itu memancarkan cahaya binar yang sama seperti ini. Membuatnya mengingat Yuki dalam sekejap. "Kamu pergi saja. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Yuki yang terbaring di atas kasur berkata dengan nada cuek. Suaranya sedikit serak.
Pupil mata Rehan tertuju pada wajah Yuki. Kata-kata dingin yang diutarakannya membuat hati Rehan hancur berkeping-keping. Mungkin ini sudah waktunya untuk melepaskannya. Terakhir kali dia melihat wajah Yuki dengan sungguh-sungguh. Mulut kecilnya tertutup rapat. Wajahnya yang indah itu tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi mereka dapat merasakan kesedihan di seluruh tubuhnya. Yuki, aku akan membiarkanmu bebas. Rehan berkata dengan suara yang kecil. Selesai mengatakannya, dia pun membalikkan badannya dan meninggalkan ruangan itu. Tidak ada ragu-ragu sedikit pun di dalam langkah kakinya. Matahari bersinar ke arah Yuki. Rehan pergi membelakangi sinar matahari. Badan yang tangguh itu terlihat sangat kesepian. Udara malam yang semakin lama semakin dingin. Tidak terasa 3 bulan pun sudah berlalu. Hari ini turun hujan. Air hujan yang dinginnya beserta angin berhembus masuk ke dalam ruangan melalui jendela yang terbuka. Yuki pun langsung bergegas ke teras untuk menyimpan pakaiannya. Beberapa bulan terakhir ini, dia terus mengurung dirinya di dalam rumah. Bergantung pada penghasilan yang ia dapatkan dari menulis artikel di Weibo untuk melewati harinya. Nindi tidak meminta uang sewa rumah dengannya. Dia sangat berterima kasih kepada Nindi. Yuki berdiri di teras, melihat ke jauh sana. Dia baru menyadari, ternyata musim dingin telah datang. Daun-daun di pohon sudah habis. Angin dingin yang dibarengi dengan air hujan berhembus ke badannya. Yuki pun menggigil kedinginan. Yuki, aku sudah pulang. Nindi berjalan masuk sambil membawa barang belanjaannya. Hari ini dia keluar bertemu dengan klien. Ternyata perasaan ada orang yang sedang menunggunya pulang ke rumah itu sangat nyaman dan menenangkan. Melihat bayangan Yuki di rumah, Nindi merasa sangat nyaman. Yuki sudah memasakkan sup ayam di dapur. Aroma sup ayam itu memenuhi seluruh ruangan rumah. Yuki, kamu baik sekali. Siapa yang akan menikahimu pasti akan sangat beruntung. Nindi berkata dengan nada terharu. Yuki tersenyum. Dia berkata, aku pergi mengambilkan sup untukmu. Hari ini dingin sekali. Minum sup bisa menghangatkan tubuhmu. Mereka berdua duduk di meja makan. Cahaya lampu yang hangat memancar di atas makanan yang lezat, membuat semua orang yang melihatnya pasti ingin memakannya. Yuki, minggu ini perusahaan kami ada ngadain acara pergi ke pemandian air panas. Boleh ajak orang rumah. Kamu mau pergi sama aku kan? Nindi berkata sambil mengunyah ayam di mulutnya dengan suara yang tidak begitu jelas. Pemandian air panas? Yuki tertarik untuk pergi. Dia sudah beberapa bulan tidak keluar rumah. Badannya pun sudah mau berjamur. Di cuaca dingin seperti ini, pemandian air panas sepertinya boleh juga. Yuki, ayo pergilah. Rekan kerja kantorku semuanya baik-baik orangnya. Kamu pasti bisa bersenang-senang di sana. Nindi mengajaknya untuk pergi. Beberapa bulan terakhir ini, Yuki mengurung dirinya di rumah. Wajah Yuki yang dasarnya sudah putih, sekarang lebih putih lagi. Pembawaannya juga menjadi pendiam. Mungkin keluar jalan-jalan, kenalan dengan beberapa teman baru, bisa membantu dia menjadi lebih baik. Dengar-dengar, direktur baru perusahaan ini masih jomblo. Orangnya juga lumayan ganteng. Sepertinya bisa dijodohkan dengan Yuki, kata Nindi berpikir dalam hati.
Oke deh, lagian aku sudah lama banget tidak keluar rumah. Yuki pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Nindi bahagia sekali. Dia langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Departemen Administrasi. Kak Mei, acara perusahaan ke pemandian air panas besok, aku ajak orang rumahku pergi. Direktur Etan, ini daftar nama orang yang akan pergi ke pemandian air panas besok. Harap Bapak lihat sebentar. Sekretarisnya berkata dengan nada yang sangat sopan. Ethan mengeceknya sekilas, dan dia tercengang saat melihat nama Yuki di daftar nama itu. Ternyata, ia mendaftar sebagai kerabat Nindi. Nindi baru bekerja selama 2 hari di perusahaan ini, dan pas banget Ethan dijadwalkan untuk dinas selama sebulan di London. Setelah pulang dari London, ia juga terus dijadwalkan dinas di dalam negeri. Sepertinya belum pernah benar-benar bertemu dengan Nindi. Biasanya, Ethan tidak akan hadir dalam acara-acara seperti ini karena dia takut karyawan lain akan canggung dengan kehadirannya. Tapi kali ini, Nindi pergi ke acara ini, jadi situasinya berbeda. Ethan melemparkan sebuah senyuman pas saat ia mau mengembalikan daftar nama itu kepada sekretarisnya. Rehan tiba-tiba bertanya, Ethan, ada apa yang aneh di daftar nama itu? Kenapa kamu tersenyum seperti itu? Dalam sesaat bibir Ethan terasa kaku. Dasar Rehan ini. Kata-kata yang diucapkannya sangat terus terang. Di sampingnya masih ada bawahannya itu. Dia bahkan tidak menyisakan muka sedikit pun untuknya. Tidak apa-apa, hanya daftar nama karyawan yang ikut acara minggu ini. Ethan membalas sambil memberikan daftar nama itu kepada sekretarisnya. Saat sekretarisnya hendak mengambilnya, Rehan langsung merampas daftar nama itu dari tangan Ethan. Daftar nama ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Rehan. Sifat Rehan yang angkuh seperti itu biasanya tidak akan peduli dengan hal sepele seperti ini. Tapi kali ini dia sedikit berbeda. Dia bahkan menjulurkan tangannya dan mengambil daftar nama itu. Tidak tahu kenapa, dia langsung melihatnya dengan cepat. Hanya dengan melihat sekilas, nama Yuki langsung berhasil menghentikan pandangannya. Lalu dia melihat nama karyawan di depan Yuki adalah Nindi. Ia makin yakin nama Yuki yang ada di daftar nama ini adalah Yuki yang ia kenal. Tangan Rehan langsung tersentak seperti kesetrum dan segera membalikan daftar nama itu kepada sekretarisnya. Setelah sekretarisnya menutup pintu, Ethan bertanya dengan suara kecil. Kamu sudah tahu? Belakangan ini, kamu ada bertemu dengannya? Rehan tidak dapat mengerti perasaan hatinya saat ini. Apakah ia seharusnya berharap ataukah takut? Dia berpikir dalam hati, keadaan membuat perasaannya menjadi sangat kacau. Aku tidak bertemu dengannya. Belakangan ini aku dinas terus. Ethan berkata sambil melihat ke arah Rehan. Dia sedikit merasa khawatir. Jangan-jangan Rehan berpikir untuk memperbaiki hubungannya dengan Yuki. Sudah lewat 3 bulan. 3 bulan yang paling sulit itu berhasil dilaluinya. Seharusnya Rehan dan Yuki sudah putus hubungan. Acara besok, tambahkan namaku. Rehan berkata sambil mengeluarkan sebatang rokok dari kotak perak rokok milik Ethan. Semenjak putus dengan Yuki, kebiasaan merokoknya semakin parah. Arak yang diminumnya juga semakin banyak. Wajahnya yang awalnya tampan, sekarang berubah menjadi semakin dingin dan tidak memiliki warna. Ngapain kamu ikut? Ini acara pribadi perusahaan kami.
Ethan berusaha untuk tidak membiarkannya pergi. Ethan merasa Rehan memang tidak cocok untuk Yuki. Laki-laki yang keras dan angkuh seperti Rehan lebih cocok dengan cewek yang lemah lembut, bukannya dengan cewek seperti Yuki yang ketus dan terus terang seperti itu. Kamu masih mau kerja sama dengan aku nggak? Rehan berkata sambil mengayun-ayunkan surat kerja sama mereka yang ada di atas meja. Ethan terdiam. Sekarang Ethan sedikit mengerti mengapa Yuki begitu benci sama Rehan. Perasaan diancam seperti ini pasti sangat sulit diterimanya. Sudah beres ya? Besok aku akan datang dan kumpul di kantormu. Rehan berkata sambil membuang kontrak mereka, lalu mengambil jasnya yang ada di sofa dan berjalan keluar. Rehan, tunggu sebentar. Ethan berteriak dengan perasaan yang tidak tenang. Ya, ada apa? Bukannya kamu sudah pernah bilang pada Yuki kalau kamu sudah melepaskannya? Tapi sekarang kamu masih saja mau bertemu dengannya. Maksudmu apa? Tanya Ethan. Aku hanya ingin lihat dia sekarang jadi seperti apa. Tenang saja, aku juga akan membawa Mary. Rehan menjawab sambil menaikkan alisnya. Pacarnya yang baru bernama Mary. Model muda umur 17 tahun. Baru saja memulai karirnya, tapi sudah sangat populer. Ethan menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa yang sedang Rehan pikirkan? Jelas-jelas mau bertemu dengan Yuki. Tapi kenapa malah membawa pacar barunya? Kemarin Ethan baru balik dari luar negeri, tapi dia sudah mendengar semua gosip-gosip tentang Rehan. Dengar-dengar dia sangat memanjakan pacar barunya itu. Dia rela menghambur-hamburkan uangnya demi pacar barunya ini.